Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-22 tentang sabar. Berdasarkan firman Allah surat An-Nahl 127, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir, bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Tidak ada sabar, tidak satu pun orang mampu bersabar, dan engkau pun tidak bisa bersabar illa billah, kecuali hanya karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar kita itu pun bukan karena kita, bukan dari diri kita, tapi karena rahmat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi meriwayatkan dari gurunya Ali bin Ahmad Al-Ahwazi, dari Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari Ahmad bin Ali Al-Kharraz, dari Usaid ibnu Zaid, dari Mas'ud bin Sa'ad, dari Zayyad, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Rafa'atuhu, aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, Nabi SAW bersabda, inna sabra inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu, rafa'athu, hadis ini hadis marfu', bukan ucapan Aisyah. Rafa'athu, hadisnya hadis marfu', bukan ucapan Aisyah. Kalau Aisyah yang berkata, ucapannya ucapan sahabat mauquf. Kalau tabi'in maqtu'. Hadis marfu'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna sabra 'inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu pada pukulan yang pertama. Ada seorang perempuan, anaknya meninggal dunia, lalu kemudian dia menangis di samping kubur makam anaknya. Datang Nabi SAW menyuruh dia sabar, sabarlah. Lalu kemudian perempuan itu marah, ilaika anni, pergilah engkau dariku, innaka lam tusab bi musibati, engkau menyuruh aku sabar karena engkau tidak menerima musibah seperti yang sedang aku alami. Dia tidak kenal dengan Nabi. Lalu kemudian beberapa hari setelah itu orang memberitahu, itu yang kau usir, yang kau marahi kemarin, yang menyuruh engkau sabar itu adalah Nabi. Lalu dia pun datang lagi kepada menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, maafkan aku kemarin tidak tahan, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang. Lalu apa kata Nabi? Inna sabra 'inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu pada pukulan yang pertama. Jadi kalau kita mampu pada pukulan yang pertama, di saat baru dapat berita itu kita bisa sabar, nah itu baru luar biasa. Kalau sudah 2-3 hari, sebulan, setahun, memang dia akan seiring dengan waktu, sabar itu akan menguat. Tapi kalau mau melihat kekuatan iman orang pada pukulan yang pertama. Suatu ketika saat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma naik kendaraan, naik ontanya dalam satu perjalanan, tiba-tiba terlihat di belakangnya ada debu naik ke atas. Kalau debu naik ke atas artinya ada orang sedang naik kuda, kencang mengejar Abdullah bin Abbas. Begitu dia sampai menemui Abdullah bin Abbas, dia sampaikan, wahai Abdullah bin Abbas, iya ada apa? Saudara kandungmu meninggal dalam perang, syahid, jihad fisabilillah. Abdullah bin Abbas langsung turun dari untanya, mengambil wudhu dan langsung sholat. Sholat apa itu? Baik berdoa, tapi lebih baik lagi sebelum doa itu sholat sunat 2 rakaat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bis sabri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Tsumma sabru ala aqsam, sabar itu ada beberapa level. Sabrun ala ma huwa kasbun lil abdi wa sabrun ala ma laysa bikasbin lahu. Ada sabar karena usaha seorang hamba,
Ada sabar bukan karena usahanya, tapi karena anugerah pemberian dari Allah. Kamu mesti sabar, musibah yang kau terima belum ada apa-apanya. Kalau anakmu meninggal dunia, maka anak orang lain juga lebih parah meninggalnya, tabrakan karena sakit, karena ini, itu, ini, segala macam. Lalu kemudian setelah kita nasihati, orang itu pun sholat sunat, setelah itu dia sabar. Itu namanya sabar karena usaha. Tapi ada orang ketika mendengarkan satu berita yang menurut kita mungkin dia akan pingsan, mungkin dia akan meraung, mungkin dia akan meratap, tapi dia tenang saja. Dan ketika kita tanya, kemarin waktu saya kasih tahu berita itu, kenapa kamu tenang? Dia menjawab, saya pun tak tahu. Tak kenapa saya bisa tenang. Nah, ini sabrun ala ma laisa bikasbin lahu. Sabar bukan karena usaha untuk bersabar, tapi karena sabar pemberian dari Allah SWT. Boleh jadi karena ibadahnya selama ini, boleh jadi karena makanannya halal, boleh jadi karena dia didoakan orang lain, banyak faktor. Tapi yang jelas sabar terbagi dua. Fasabru 'alal muktasibi 'ala qismain. Sabar yang diusahakan, yang dicari, itu terbagi dua lagi. Sabrun 'ala ma amara Allah bihi wa sabrun 'ala man naha anhu. Sabar terhadap yang diperintahkan Allah, sabar terhadap yang dilarang Allah. Sabar terhadap yang diperintahkan Allah, sabar mengeluarkan uang tetes peluh keringat yang dicari pagi pulang petang, sabar dia berikan itu ke rumah, dia bawa 10 kilo yang justru 50 kilo dia bagikan ke fakir miskin. Itu sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar dia menggunakan uang yang mestinya bisa dia pakai untuk liburan ke tempat-tempat keliling dunia, tapi justru dia berangkatkan imam musalla untuk berangkat umroh. Nah, itu sabar. Sabar melaksanakan perintah Allah. Yang jenis yang kedua, sabar menahan diri dari maksiat. Diajak orang dia dugem, sakau, mabuk, minum khamar, joget-joget tak tentu arah. Lalu kemudian kata dia, saya lebih baik di rumah saja. Sabar dia. Itu namanya sabar melawan perbuatan haram. Amma sabru ala ma laysa bimuktasibin lil abdi. Adapun sabar yang bukan dari usaha seorang hamba, fasabruhu ala maqasati ma yattasilu bihi min hukmillahi fima yanaluhu fihi masyaqqah. Kesabarannya menghadapi kesulitan, kesusahan, kepayahan, kerasnya hidup, ma yattasilu bihi min hukmillah, yang dia alami dari hukum Allah, ketetapan Allah SWT, fima yanaluhu fihi masyaqqah, yang dia terima saat itu dan dia amat sangat sulit menerimanya, tapi dia bisa sabar. Terbakar harta kesayangannya, hilang yang dia cintai, bisa dia bersabar. Itu adalah sabar pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ulama membagi sabar. Jadi mereka bisa membagi itu karena kehalusan mereka, sama seperti halusnya faqih yang ahli fikih melihat hukum, kehalusan ahli usul fikih melihat dalil untuk menghasilkan hukum. Orang yang melihat dalil menghasilkan hukum, usuli, ahli usul fikih. Sabar. Sabar dibagi dua. Satu, sabar bimuktasab, usaha, diusahakan untuk sabar. Yang dua, ghairu muktasab, bukan usaha. Yang usaha ini terbagi dua. Satu, sabar melaksanakan perintah. Dua, sabar menjauhi larangan. Sabar untuk tidak pacaran, sabar untuk tidak mabuk, sabar untuk tidak riba walaupun godaan ada, walaupun kesempatan ada. Sedangkan ini adalah sabar menerima ujian, masyaqqah, kesulitan. Ini mesti diusahakan, karena saat itu kita ada pilihan.
Pilihan ada di depan kita. Sholat atau tidak sholat? Sabar. Sholatlah. Puasa atau tidak puasa? Sabar. Puasalah. Pergi umrah atau tidak pergi? Sabar. Pergilah. Begitu juga ini. Ada di depan kita ada pilihan. Minum khamar atau tidak? Makan riba atau tidak? Tapi yang ketiga ini bukan kuasa kita. Ini adalah pemberian Allah. Dari mana orang bisa dapat ini? Buah dari ini. Kalau dia selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, diberikan Allah dia kesabaran. Makanya banyak sekali orang-orang yang kita lihat setelah hijrah, berbagai macam yang dia alami dalam kehidupan, sabar aja dia. Tenang saja. Siapa yang membuat dia sabar? Allah. Laisa bimuktasib. Bukan hasil usaha. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami dari gurunya bernama Husain bin Yahya, dari Ja'far bin Muhammad, dari Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Al-masiru minad dunya ilal akhirati sahlun hayyinun. Berjalan dari dunia menuju akhirat itu mudah, ringan. Alal mu'min, bagi orang yang beriman. Berjalan dari dunia menuju akhirat itu mudah, sahlun, hayyinun, ringan. Simple, alal mu'min, bagi orang yang beriman. Wa hijranul khalqi fi jambillah syadid. Yang sulit itu adalah meninggalkan makhluk menuju Allah. Itu yang sulit. Meninggalkan teman yang dulu sama-sama buat dosa, meninggalkan kawan, satu geng buat maksiat. Itu yang sulit itu. Kalau sekedar hijrah dari dunia ke akhirat, ringan saja. Tapi hijrah meninggalkan makhluk, hijrah meninggalkan makhluk, yang dimaksud makhluk itu apa? Masih wallah, semua selain dari Allah. Hijrah meninggalkan terlalu cinta kepada kendaraan, hijrah meninggalkan terlalu hobi pada sesuatu sehingga habis waktu, habis uang untuk hobi yang belum tentu ada maknanya ketika kita mati. Syadid, berat. Wal masiru minan nafsi ilallah sa'bun syadid. Berjalan dari tuntutan hawa nafsu kepada yang diinginkan Allah, sa'bun, sulit, syadid, sulit, sangat berat. Ada lagi yang lebih berat, as-sabru ma'allah. Sabar bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mampu kita tinggalkan cinta kepada harta, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, cinta kepada rumah, cinta kepada dagang, cinta kepada bisnis, lalu kemudian sudah hijrah bersama Allah, di saat kita sedang dekat dengan Allah itu bisa sabar, asyad, jauh, amat, sangat lebih berat. Kalau begitu 3 levelnya. Sabar meninggalkan makhluk, level 3 paling bawah. Sabar meninggalkan hawa nafsu menuju Allah, level 2. Sabar bersama Allah, level 3. Siapa yang membagi itu? Imam Junaid. Dari pengalaman spiritual dia. Wasu'ilal Junaidu 'anis sabri. Imam Junaid pernah ditanya tentang sabar. Qala, dia menjawab, tajarru'ul mirarati min ghairi ta'bis. Tajarru', meneguk, mararah, yang pahit, min ghairi ta'bis, tanpa bermasam muka. Pernah ngelihat orang minum jamu, pada saat meminum yang pahitnya itu gimana respon wajahnya? Ta'bis, bermasam muka, kecut, keriput, murung, bersedih. Tajarru'ul mirarati min ghairi ta'bis. Mampu menelan yang pahit tanpa ada masam muka. Ini kalimatnya, dia pilih kata yang paling bisa difahami oleh manusia. Ini bercerita tentang bagaimana rasa ketika menerima ujian, tapi responnya baik. Bagaimana menafsirkan rasa itu, disitulah akal. Akal memilih kata yang paling tepat. Berijtihadlah Imam Junaid, maka akalnya memilih apa itu sabar? Mampu menelan sesuatu yang pahit, tapi responnya tetap baik. Itulah dia sabar. Qala Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib berkata, "As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal fil jasad." Kalau diumpamakan satu tubuh, lalu sabar itu apanya iman? Sabar itu, kata Imam Ali, kepalanya iman. Sabar itu kepalanya. Kita dikenali orang, ya karena kepala ini. Karena kalau tangan, kaki, badan hampir mirip-mirip semua. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah yang sejengkal. Sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Itulah wajah. Kepala. Di kepala itulah penglihatan, di kepala itu pendengaran, di kepala itu alat perasa, di kepala itu bisa melihat, di kepala itu bisa mengenali orang. Kalau sudah kepalanya tak ada arti badan, maka dipancung kepala orang, lehernya dipotong. Kalau orang sudah tidak punya sabar, maka kuranglah kesempurnaan iman. Bahkan kalau diumpamakan seperti anggota tubuh, ya tak ada maknanya lagi, mati itu sudah. Kalau ada orang tidak sabar, mati. Qala Abul Qasim Al-Hakim, Imam Abul Qasim Al-Hakim berkata tentang firman Allah, wasbir. Wasbir, sabarlah. Kata beliau maknanya amrun bil ibadah. Sabarlah. Dengan sabar itu kau bisa sholat. Sabarlah. Dengan sabar itu kau bisa puasa. Sabarlah. Dengan sabar itu kau bisa umroh. Sabarlah. Dengan sabar itu kau bisa bersedekah. Sabarlah. Dengan sabar itulah makanya kau bisa baca Quran. Seorang ibu sedang hamil tua masih sempat baca Quran dan puasa sunat. Itu kan kesabaran yang luar biasa. Dari sejak habis sholat subuh pakai baju astronot anti COVID-19, begitu dipakai 15 menit sudah basah semua badan karena kepanasan, berembun itu kacamata. Tapi pada saat istirahat zuhur, bukannya tidur siang, masih sempat baca Quran. Dan dipoto orang lain, diupload orang lain, meleleh mata orang melihat bidan dan perawat dan dokter kita yang menangani kasus ini masih sempat baca Quran. Sementara kita yang tidak ada beban malah tidak buka Quran. Itu apa namanya? Sabar. Wasbir. Perintah untuk sabar dalam beribadah. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah sabarmu itu melainkan karena Allah. Lebih tinggi daripada ibadah. Apa namanya? Ubudiyah. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia bersabar, ya. Tapi ketika dia mampu menisbatkan sabarnya itu pun karunia dari Allah, hilang egonya, hilang angkuhnya, maka pada saat itu diangkat Allah derajatnya. Karena ada juga orang yang bersabar tapi masih berkata, akulah orangnya. Kalau selain aku udah ngamuk itu udah. Karena akulah kau bisa begini. Kalau itu masih wasbir. Tapi ketika wa ma sabruka illa billah, tidak ada mungkin sabarmu itu bisa datang melainkan karena Allah. Maka naik dari ibadah kepada yang lebih tinggi, ubudiyah. Faman taraqqa min dzalika min darajati laka kepada darajati bika. Aku sabar untukmu. Aku sabar denganmu. Itu berbeda. Aku sabar untukmu, aku bersabar, ku berikan untukmu. Tapi kalau aku bersabar denganmu, sabarku itu pun pemberianmu. Bukan aku yang bersabar. Aku bisa bersabar karena engkau. Maka aku tak punya apa-apa. Kehilangan, mampu menghilangkan keakuan. Itulah derajat ubudiyah. Faqad intaqala min darajatil ibadati ila darajatil ubudiyah. Saat itu dia sudah berpindah dari level ibadah kepada level ubudiyah. Qala, Nabi bersabda, bika ahya wa bika amut. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Marilah kita berikan hidup kita ini untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Masih kita berikan untuk Allah.
Lillah dengan billah. Lillah ibadah dari kita untuk Allah. Billah ubudiyah, penghambaan mutlak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semuanya kuserahkan pada Engkau ya Allah. Masih ada aku, tapi ketika bika ahya wa bika amut, dengan Engkau aku bisa hidup, dengan Engkau aku bisa mati. Mungkinkah aku memberikan hidupku kepada Engkau, sedangkan hidupku itu pun dari Engkau? Lalu di mana letak aku? Tak ada lagi aku. Yang ada hanya Engkau. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata. Aku mendengar Ja'far Ar-Razi dari Ayyash. Aku mendengar Ahmad berkata. Aku bertanya Abu Sulaiman anis sabr. Aku tanya Imam Abu Sulaiman tentang sabar. Apa sabar itu? Wallahi ma nasbiru ala ma nuhib, fa kaifa ala ma nakrah. Sungguh kita tidak sabar terhadap apa yang kita cintai. Bagaimana mungkin kita bisa sabar terhadap apa yang kita benci? Sedangkan untuk sabar menghadapi yang kita sukai saja kita tak sabar. Lalu bagaimana mungkin kita bisa sabar terhadap yang kita benci? Dia sedang ingin berkata, kalau kita masih berkata sabar itu dari kita, sulit. Karena kita masih ada nuhib wa nakrah, like and dislike. Tapi kalau sudah kita berkata wa ma sabruka illa billah, sabar ini adalah dengan pertolongan Allah, disitulah baru bisa kita kuat. Imam Zunnun berkata, as-sabru, apa arti sabar? At-taba'udu anil mukhalafat, menjauhkan diri dari semua yang bertentangan dengan hati, bertentangan dengan dalil. Ketika hati kita berkata tidak, segera tinggalkan. Itu sabar namanya. Banyak orang ketika sudah terjadi, muncul efek akibat, baru dia ngomong. Tadi memang udah ada dalam hati saya, ini pasti, tapi itulah saya, akhirnya kayak gini juga jadinya kan. Nah, itu dia lawan. Kalau dia sabar, atau bangun. Begitu hati kecil berkata, jangan, ya jangan. As-sukun, tenang, tajarru' ghasasil baliyah, tenang inda tajarru'i ghasasil baliyah, bisa tenang ketika menelan kesulitan yang amat sangat. Ghasasi ghammin syadid, kesulitan yang amat sangat, baliyah dari ujian yang diberikan Allah, amat sangat sulit, tapi bisa dia tenang. Itulah makna sukun, sakinah. Wa izharil ghina ma'a hululi, wa izharul ghina ma'a hululil faqri bisahatil ma'isyah, mampu menunjukkan bahwa saya cukup walaupun pada saat itu dia sangat kekurangan. Hululil faqri, sangat kurang uang, kurang makan, kurang minum, kurang sehat, kurang. Tapi saat itu dia mampu berkata, gimana? Kamu perlu? Insya Allah cukup. Bisahatil ma'isyah, di tengah kehidupan yang begitu lapang. Imam Zunnun lebih kompleks. 3 kata dia makna sabar itu. Mampu menjauhkan diri dari semua yang bertentangan dengan hati, mampu bersikap tenang ketika mengalami kesulitan yang amat sangat dalam hidup, mampu menunjukkan diri dalam keadaan cukup walaupun sangat susah. Kalau bisa 3 hal ini, maka disebut dengan sabar. Imam Ibn Atha berkata, as-sabru, sabar adalah al-wuquf ma'al bala bihusnil adab. Wukuf, diam, tenang, ma'al bala, walaupun terjadi bala, bihusnil adab, dengan tetap menjaga adab yang baik. Ada orang ketika datang bala itu mengamuk, caci maki, tarik rambut, pukul-pukul pipi, memecah-mecah kaca,
Itu tidak wukuf namanya. Wukuf itu seperti orang wukuf di padang Arafah, diam. Mulut diam, hati diamkan, pikiran diamkan, diam. Ma'al bala, ketika datang ujian. Banyak juga orang diam. Kenapa? Karena tak ada bala. Nah, bukan itu. Bisa diam saat datang bala, bihusnil adab, dan dia tetap menjaga baik adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang yang diam tapi tidak husnil adab. Dia diam tapi dalam hatinya caci maki, sumpah serapah, mengutuk nasib, bahkan bisa menjadi ateis. Ada juga yang diam, hari ketiga gantung diri. Bukan itu maksudnya. Bihusnil adab, yang tetap menjaga adab. Waqila, ada pula pendapat ulama mengatakan, apa itu sabar? Wal fana'u fil balwa bila zuhuri syakwa. Tenggelam dalam ujian tapi tak nampak ada sifat sikap menolak, tidak senang. Tenggelam dalam ujian tapi tak ada nampak sikap mengeluh, berkeluh kesah. Apa ada orang seperti ini, Ustaz? Ya, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itulah allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah itu mereka berfikir, ya Muhammad SAW. Maka diceritakan Allah kisah itu kepada Nabi untuk apa? Tasliyah, untuk meringankan beban Nabi. Al-fana fil balwa, tenggelam dalam ujian. Diharapkan kambing, sapi, onta mati semua. Diharapkan anggur, kurma mati pula semua. Ada yang menyebutkan yang dialami oleh Nabi Ayyub itu adalah likuifaksi, seperti yang terjadi di Palu. Karena sapinya, lembunya, ontanya bisa mati sekaligus. Anaknya pun juga ikut mati, meninggal dunia. Bila zuhur syakwa, tapi tak ada dia mengeluh. Aku ni Nabi, ya Allah, kok payah sekali, kok hebat sekali ujian. Tak ada, dia diam saja. Fana, tenggelam dia dalam itu. Habis anak, habis ternak, habis tanaman, datang pula penyakit kulit. Kalau yang tadi eksteren, di luar, anak, ternak, kebun. Sekarang intern, pun tetap tak ada syakwa, tak ada mengeluh, tak ada keluh kesah. Sampai akhirnya Rahmah tak tahan, istrinya tak tahan, barulah dia mengadu kepada Allah. Itu pun kalimat yang dia pilih, Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahim. Hanya sekedar pemberitahuan saja kepada Allah. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyaddur, aku kena penyakit, ya Allah. Aku kena dur, sesuatu yang sulit, ya Allah. Tak ada disebut penyakit. Aku kena dur, darar, mudarat, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Tak ada dia katakan Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyuf al mukhtalif wal mahan. Ya Rabb, tak ada. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahim. Langsung apa kata Allah? Urkut birijlika, tumitmu itu kau injakkan ke tanah, wahai Ayyub, maka akan keluar air mughtasalun baridun, yang bisa kau mandikan, kau dalam keadaan barid, sejuk, tenang, adem, ayam, sehat. Qala Abu Uthman, Imam Abu Uthman berkata, as-sabbar, orang yang sabar, alladhi awwada nafsahul hujum alal makari, orang yang mempersiapkan dirinya untuk menerima serangan terhadap sesuatu yang tidak disukai. Orang kalau sudah mempersiapkan dirinya, itu total all out dari ujung kepala sampai ujung kaki. Supaya ujung kaki tidak luka, pakai sepatu besi. Supaya lutut tidak copot, pakai alat pelindung lutut. Supaya kaki dipakai juga alat pelindung paha. Supaya tombak tidak mengenai lambung dan jantung, pakai baju besi. Supaya kepala tidak terkena tombak, pakai helm besi. Supaya wajah ini tidak terkena pedang, pakai, sehingga mata saja yang nampak. Awwada nafsahu al-hujum,
mempersiapkan dirinya untuk menerima serangan dan mempersiapkan dirinya untuk menyerang. Maka kalau sudah segitu, maka dia disebut dengan sabar. Waqila, ada pula riwayat menyebutkan as-sabru, sabar artinya al-maqamu ma'al bala bi husnis suhbah. Orang yang mampu eksis konsisten ma'al bala. Maqam dari kata qama, tegak. Al-maqamu tetap tegak berdiri istiqamah ma'al bala, walaupun datang berbagai macam bala, ujian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kebakaran, rugi, wal anfus, kekurangan diri, sakit, mati, was samarat, kekurangan buah-buahan, paceklik, kering kerontang, kena wabah. Bi husnis suhbah, dengan tetap berpegang teguh. Kal maqami ma'al afiyah, seperti tetap istiqamah waktu sehat. Sebagaimana dia waktu sehat, begitu saat sakit. Sebagaimana waktu lapang, begitu saat sempit. Sebagaimana saat senang, begitu saat susah. Nah, inilah yang payah hidup ini. Karena banyak kita lihat sikap orang berbeda saat susah dengan senang, saat lapang dengan sempit, saat dekat dengan jauh. Maka itu bukan orang sabar. Kalau orang sabar, tak ada beda. Sama saja. Kalau kenapa bisa sama? Karena Allah yang dia minta sama. Allah yang dia minta saat senang, Allah itu juga yang dia mohonkan saat susah. Allah yang dia sembah saat lapang, Allah itu juga yang dia mohonkan saat sempit. Lalu kenapa mesti berbeda sikap? Berarti bukan karena Allah. Karena Allah tak berubah. Imam Abu Utsman berkata, ahsanul jaza 'alal ibadah, sebaik-baik balasan terhadap ibadah, al-jaza' 'ala sabri, balasan terhadap sabar. Makanya balasan terhadap sabar itu disebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang yang sabar itu tak bisa dihitung, karena dia mendapatkan balasan yang terbaik. Wala jazaa'a fawqahu, tak ada balasan di atas sabar. Surat An-Nahl 69. Wala najziyannal ladzina sabaru, kami pasti memberikan balasan kepada mereka yang sabar, ajrahum, bagaimana balasan mereka? Bi ahsani ma kanu ya'malun. Ahsan, terbaik, the best terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Tidak ada balasan terbaik selain balasan sabar. Makanya kalau ada orang kaya, sabar dia bersedekah. Ada orang ganteng, sabar dia untuk tersenyum karena Allah. Ada orang punya jabatan, sabar dia memakainya dan jauh dari godaan. Tapi ada orang yang sabar, tak ada kuasa, tak ada jabatan, satu-satunya lagi tinggal bergantung sabar, sabar menerima ujian. Imam Amr bin Uthman berkata, as-sabru, sabar adalah as-sabatu ma'allah, berpegang teguh bersama Allah. Wa talaqqi balaihi birrahbi was-sa'ah. Sabar adalah as-sabat ma'allah wa talaqqi balaihi birrahbi was-sa'ah. Bisa berpegang teguh istiqamah, tetap bersama Allah apapun yang terjadi, dan menerima ujian Allah itu dengan berhati lapang dan teguh pendirian. Itulah sabar. Banyak juga orang yang berhati lapang, tak terlalu dipikirkan, tapi dia mabuk, error, sakau. Bukan itu. Wa qala al-Khawas, Imam al-Khawas berkata, apa itu sabar? As-sabatu ala ahkamil kitab was sunnah. Sabar melaksanakan hukum-hukum dalam Quran dan sunnah. Sabar keluar harta untuk infak, zakat, sedekah. Sabar untuk pergi ke masjid ketika tidak ada wabah. Sabar untuk saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sabar memberikan nasihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabar, itu disebut dengan sabar. Imam Yahya bin Mu'az berkata, sabrul muhibbin asyaddu min sabriz zahidin.
Sabarnya orang yang sudah sampai pada level muhibbin, jatuh cinta kepada Allah, asyaddu min sabris zahidin. Lebih hebat sabarnya pencinta daripada sabarnya orang yang zuhud. Takut menerima yang haram, takwa. Takut menerima yang syubhat, wara. Takut menerima yang halal, zuhud. Sabar dia tidak diterimanya itu benda walaupun halal, zuhud. Ada yang lebih hebat lagi. Siapa itu? Muhibbin. Wa ajaba. Oh, ajib. Kaifa yasbirun? Bagaimana mereka sabar? Ansyadu. Mereka bersyair. As-sabru yuhmadu fil mawatini kulliha illa alaika fa innahu la yuhmadu. Sabar itu terpuji dalam semua kondisi. As-sabru yuhmadu, sabar itu terpuji, baik. Fil mawatini kulliha, dalam semua kondisi. Illa alaika fa innahu la yuhmadu. Kecuali ada sabar yang tak baik. Adakah sabar yang tak baik? Ketika orang sabar melihat bukan laka tapi alaika. Ketika ada orang yang sabar melihat perbuatan alaika, perbuatan negatif terhadap Allah, diam dia. Caci maki, sumpah serapah terhadap Allah, diam dia. Itu bukan sabar. Dan itu tidak terpuji. Hanya orang melihat agama Allah alaika, bukan laka, negatif, dan dia diam. Dikatakan orang sabar. Orang mengatakan sabar. Saat itu la yuhmadu, tidak terpuji. Wa qala Ruwaim, Imam Ruwaim berkata, as-sabru tarkus syakwa. Sabar itu artinya tak mengeluh. Syakwa mengadu. Dikit-dikit mengadu, dikit-dikit mengadu. Orang yang sabar itu tarkus syakwa, tak perlu berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Itulah sifat manusia. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau datang kesulitan, mengeluh. Kalau datang kesenangan, pelit. Kalau sedang susah, miskin, mengeluh. Mengeluh tentang makan, mengeluh tentang tempat tidur, mengeluh tentang itu ini. Begitu diberikan Allah kecukupan, tak peduli sama orang. Memang itulah sifat manusia. Lalu apa itu sabar? Tarkus syakwa, tak ada mengeluh. Qala Dhunnun, Imam Dhunnun berkata, as-sabru, arti sabar, isti'anah billah, minta tolong hanya dengan Allah. Itulah sabar. Karena ketika datang ujian itu, kalau orang sudah hanyut di sungai, rumput lapuk pun ditarik. Jangankan galah bambu yang kokoh, jangankan akar batang kayu, rumput lapuk sudah jeras akan putus, ditarik juga. Begitulah. Kalau rumput lapuk jangan kau tarik. Yang perlu ditarik itu adalah batang kayu yang kokoh. Siapa itu? Al-isti'anah billah. Minta tolong hanya kepada Allah. Kalau mampu, berarti kau sabar. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, as-sabru kasmihi. Sabar itu ya seperti namanya. Apa makna sabar itu? Imsak, menahan. Sabar itu ya seperti namanya itu, menahan. Tahan mulut, jangan sumpah serapah. Tahan hati, jangan bisik yang macam-macam. Tahan tangan, jangan pukul pipi dan menarik rambut. Tahan tangan, jangan sobek-sobek kantong. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan golongan umatku orang yang memukul-mukul pipi dan merobek-robek kantong. Wa ansyadani Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami bersyair. Sebagaimana gurunya Abu Bakar Ar-Razi bersyair. Sebagaimana Imam Atha bersyair pada dirinya. Sa'asbiru kai tarda. Aku akan bersabar supaya engkau meridai aku ya Allah. Wa atlafu hasratan. Walaupun aku kehilangan sesuatu dalam keadaan sulit dan susah. Wa hasbi, tapi bagiku cukuplah antarda, selama engkau ridha. Wa yatlufuni sabri, asal jangan sampai sabarku pula yang hilang. Kalau hilang hartaku tak apa-apa, hilang jabatanku tak apa-apa, bahkan hilang nyawaku pun tak apa-apa, asal jangan yatlufuni sabri, sabarku hilang.
Lalu sabarku itu untuk apa? Supaya engkau ridha. Bagaimana supaya engkau ridha? Maka aku bersabar. Jadi kalau begitu, mengapa Allah berikan sesuatu ujian? Tak tahukah Allah bahwa kita ridha tak ridha? Allah Maha tahu. Lalu kenapa Allah bagi kita ujian? Kalau memang Allah tahu, untuk apa? Dia cuman mau ngasih tahu kita, kau layak atau tidak. Kalau kau ridha, berarti kau layak. Kalau tak ridha, berarti kau tak layak. Kalau tak layak, maka jangan mengeluh kalau tak dapat. Karena dirimu sendiri pun sudah sadar bahwa kau tidak layak untuk itu. Qala Abu Abdullah bin Khafif. Imam Abu Abdullah Khafif berkata, as-sabru ala salasati aqsam. Sabar itu ada 3 level. Pertama, mutasabbirun, orang yang berusaha untuk sabar. Yang kedua, sabirun, memang dia sabar. Yang ketiga, sabbarun, amat sangat sabar. Mutasabbir sebetulnya dia tak sabar, tapi dia ada berusaha, kasbu, berusaha untuk sabar. Sabirun, Allah turunkan kesabaran kepada dia. Tapi ada lebih tinggi lagi, sabbar, syirat mubalaghah. Qala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru matiyatun. Sabar itu adalah sarana, la takbu, yang tidak berubah. Sabar bukan tujuan. Tujuannya adalah ridha. Sabar itu sarananya, jalannya. La takbu, la tataghayyar. Dia tak boleh berubah. Kalau dia berubah, tak sampai ke tujuan. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Ali bin Abdullah al-Basri berkata, berhenti seorang laki-laki menemui Imam Shibli, dan dia berkata, wahai Imam Shibli, ya, ayu sabirin asyaddu ala sabirin. Sabar apa yang paling berat bagi orang yang sabar? Faqala, Imam Shibli berkata, as-sabru fillah. Sabar bersama dengan Allah. Faqala la. As-sabru lillah. Apakah yang paling berat itu sabar bersama dengan Allah? Tidak. Sabar untuk Allah? Tidak juga. As-sabru ma'allah? La. Fa'yu syai'in? As-sabru anillah. As-sabru ma'allah, sabar bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabru lillah, bersabar, beramal, semua amal itu untuk Allah. Sabru anillah, bersabar untuk, makanya ulama membagi sabar itu 3. Sabar dalam menahan, sabar menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan. As-sabru anil maharim. Ada as-sabru ala, as-sabru ma'a, as-sabru bi. Maka yang berat itu adalah as-sabru an, as-sabru anil maharim. Mampu sabar meninggalkan yang haram karena Allah, padahal kita perlu. Nah, itu disebut dengan as-sabru anillah. Sabar meninggalkan godaan, padahal kita perlu. Godaan harta, godaan jabatan, tapi sabarnya itu karena Allah. Sabru lillah, sabar beribadah untuk Allah. Fasaraha Shibli sarhatan, berteriaklah Imam Shibli dengan satu teriakan, kadat ruhuhu an tatlaf, hampir ruhnya keluar. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah bin Syadzan berkata. Aku mendengar Abu Muhammad Al-Jariri berkata. Apa itu sabar? An la yufarriqu baina halin ni'mah wal mihnah. Tak lagi ada bedanya antara dapat nikmat dengan dapat ujian. Itulah orang sabar. Berat, dapat nikmat senyum, tak dapat nikmat murung, dapat kabar gembira lapang dada, dapat kabar susah hati sempit, dapat kabar gembira lancar bicara, dapat kabar susah hati suntuk pikiran. Belum sabar, kata Imam Muhammad. Abu Muhammad berkata, alla yufarriqa baina halin ni'mati wal mihnati ma'a sukunil khatir. Mau dapat nikmat, mau dapat ujian, mau dapat bencana, mau dapat bala, sukunil khatir, hatinya tenang, tak ada terlintas apa-apa. Wat tasabbur, as-sukun ma'al bala,
ma'a wujdani athqalil mihnah. Sedangkan orang yang tasabbar, berusaha untuk sabar, hatinya tenang juga. Ketika datang ujian itu hatinya tenang. Ma'a wujdani athqalil mihnah, tapi dia tetap merasakan beban itu berat. Sabarnya dia, sabar, tapi terasa beban itu berat. Itu namanya tasabbur. Sedangkan orang yang sampai pada level sabar, bisa ditahannya dan tak ada lintasan lagi dalam hati. Wa ansyada ba'duhum, bersyairlah para ulama, sabirtu walam utli' hawaka ala sabri wa akhfaitu ma bi minka an mawdi'is sabri makhafata ayyashku dhamiru sababati ila dam'ati sirran fatajri wala adri. Aku sabar, aku mencoba untuk tidak melihat keinginanku, kehendakku. Aku sembunyikan apa yang ada pada diriku terhadapmu dalam tempat sabar. Aku sembunyikan apa yang ada dalam diriku terhadapmu. Ketika kau uji aku, terjadi sesuatu dalam diriku, ku coba untuk menahannya. Makhafata ayyashku dhamiru sababati, karena aku khawatir, aku takut hati kecilku akan mengeluh sakingkan beratnya ujian yang kau berikan. Ila dam'ati, kalau hatiku sudah mengeluh, maka akan meleleh air mataku. Sirron, walaupun tidak nampak secara zahir, mengeluh dalam hati, meleleh air mata ke dalam. Fatajri wala adri, dan itu terjadi tanpa aku sadari. Berdialog dengan diri sendiri. Biarlah ku sabar, tak ku pandang keinginanku terhadapmu karena sabarku, kusembunyikan lintasan yang ada dalam hatiku. Aku khawatir jangan sampai hatiku mengeluh. Kalau dia sudah mengeluh lalu kemudian meneteskan air mata, dan itu terjadi seketika tanpa aku sadari. Sami'tul Ustaz, aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, fazas sabirun bi'izzid darain, orang-orang yang sabar itu dapat kemuliaan dua. Li'annahum la nalu minallah ma'iyyatahu, karena mereka mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Orang sabar itu bersama dengan Allah. Yang jamin siapa? Allah. Al-Anfal 46. Innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, wa qila fi ma'na qawlihi ta'ala, isbiru wa sabiru wa rabitu. As-sabru dunal musawarah, wal musawarah dunal murabata. Isbiru satu, sabiru satu, rabitu satu. Apa bedanya? Isbiru binufusikum ala ta'atillah, sabarkan dirimu untuk taat kepada Allah. Sabarkan hatimu, sabarkan matamu, sabarkan telingamu untuk taat. Mata maunya tidur, sabarkan dia, ajak dia bangun. Perut maunya kenyang, sabarkan dia, ajak dia berlapar-lapar. Telinga maunya mendengar yang menyenangkan hati, sabarkan dia, dengarkan zikir. Lidah maunya bicara, sabarkan dia dalam taat kepada Allah. Wasabiru biqulubikum 'alal balwa fillah, sabarkan hatimu untuk tidak caci maki, sumpah serapah, sabarkan dia. Pada saat datang kematian, kesusahan, kebakaran, kerumitan, kepelikan hidup, sabarkan hatimu. Warabitu bi asrarikum 'ala syauqi ila Allah, ikatkan yang lebih dalam lagi daripada qulub, hati. Di dalam hati itu ada lagi kecil namanya asrar. Ikatkan, lekatkan, kaitkan asrar dalam hatimu ala syauqi ila Allah, untuk selalu rindu kepada Allah. Nanti ada stasiun tentang syauq 50 ke atas. Ada satu stasiun namanya syauq, pakai qaf, rindu kepada Allah. Waqila, ada pula pendapat yang mengatakan isbiru fillah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru fillah wasabiru billah warabitu ma'allah. Sabarlah engkau dalam menjalani hidup bersama Allah. Wasabiru, sabarkan hatimu dengan Allah. Warabitu, senantiasalah engkau mengikatkan dirimu bersama Allah.
Waqila, ada pula pendapat mengatakan, Allah Ta'ala ila Daud, Allah mengirimkan wahyu kepada Daud. Kata Allah, takhallaq bi akhlaqi. Kau berakhlak seperti akhlakku Daud. Wa inna man akhlaqi annani anas sabur. Di antara akhlakku adalah aku sabur. Asmaul Husna yang ke-99, Ar-Rasyidus Sabur. Allah itu maha sabar. Kalau Allah itu tak maha sabar, sudah lama pelaku dosa itu mati di telan tanah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Selesai. Kenapa yang minum khamar tidak mati? Kenapa yang berzina tak mati? Karena Allah sabar, Allah maha sabar. Waqila, ada pula pendapat mengatakan, yujarri'us sabra fa in qatalaka syahidan wa in ahyaka azizan. Telanlah kesabaran itu. Kalau ada orang membunuhmu, kau mati syahid. Kalau kau hidup, maka hidupmu mulia. Ish kariman aumut syahidan. Hidup mulia, mati syahid. Apa ditakutkan? Waqila, ada pendapat mengatakan, as-sabru lillah ana. Sabar karena Allah, berbuat segala sesuatu untuk Allah. Ana, sulit. Was-sabru billah, sabar bersama dengan Allah, baqa, kekal. Was-sabru fillah, bala. Sabar fillah saat menghadapi segala ujian, sabar, bala, ujian. Wasabru ma'allah wafa, sabar bersama Allah saat menunaikan segala janji. Wasabru anillah mujanabah, menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wa ansyadu, mereka pun bersyair, wasabru anka famazmumun awaqibuhu wasabru fi sairil asyiai mahmudu. Bersabar dari yang bersabar menahan diri baik, tapi diam melihat agama dimurkai, famazmum, tercela, awaqibu, akibatnya. Wasabru fi sairil asyiai mahmudu, sabar dalam segala hal itu terpuji. Mereka bersyair lagi, wa kaifa sabru amman halla minni bimanzilatil yamini minasyimali idza la'iba ar-rijalu bikulli syai'in ra'aitul hubba yal'abu birrijali. Bagaimana mungkin aku sabar terhadap sesuatu yang dia padaku seperti tangan kanan dan tangan kiri. Apabila orang bermain dengan segala sesuatu, aku lihat cinta mempermainkan orang. Ungkapan tentang sabar. Bagaimana mungkin bisa bersabar kalau posisi kedudukannya pada diriku seperti tangan kanan dan tangan kiri. Idza la'ibar rijalu bi kulli syai'in ra'aitul hubba yal'abu birrijali. Qila, ada pendapat yang mengatakan, as-sabru 'ala at-talabi unwanuz zufri. Sabar saat mencari, sabar saat mencari itu adalah tanda orang akan berhasil. Sabar dia menuju ridha Allah, berarti dia insya Allah akan dapat ridha itu. Wasabru fil mihani alamatul faraji. Sabar menerima ujian itu adalah tanda lepas dari ujian. Kalau sabar kita menerima ujian, insya Allah lepas dari ujian. Aku mendengar Mansur bin Khalaf al-Maghribi berkata, jurrida wahidun lis-siyad. Diambillah batang korma, pelepah korma untuk cambuk. Falamma rudda ila sijni, ketika seseorang dimasukkan ke dalam penjara, da'a bi ba'di ashabihi, lalu kemudian dipanggillah sahabat-sahabatnya, fatafala ala yadihi, lalu kemudian dia tiupkan ke tangannya. Tafala, meniupkan angin dengan sedikit air liur. Wa alqa min famihi diqaqul fiddah ala yadihi, lalu kemudian keluar dari mulutnya diqaq, halus seperti tepung, fiddah perak, ala yadihi, tangannya. Fasuila, lalu kemudian ditanya, faqala, kok bisa dari mulutmu itu keluar hembusan seperti perak? Kana fi fami dirhamani, di mulutku ada duit uang logam 2 dirham. Wa kana ala hasyatil halaqati li'ainun,
Falam arud an usiha li ru'yatihi iyaya fa kuntu a'uddu 'ala dirhamain fatakassara fi fami. Ada 2 dirham di dalam mulutku karena ala hasyiatil halaqah li ain. Lalu kemudian di dalam tenggorokan ini ada kusimpan sesuatu. Falam arud an usiha li ru'yatihi iyaya. Aku tak bisa berteriak ketika dia memandangku. Fakuntu a'uddu 'ala dirhamain, lalu kutelan 2 dirham itu, fatakassara fi fami, maka mencair uang dirham itu dalam mulutku. Apa artinya? Kalau orang sabar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia sesuatu yang tak terlintas dalam pikirannya. Dan tak ada lagi jalan keluar. Masuk dalam penjara, tak ada lagi tempat menolong. Satu-satunya hanya bersabar. Allah berikan sesuatu. Wa qila haluka allati anta fihi ribatuka ma dunallahi ta'ala a'da'uka fa ahsin murabata fi ribati halika. Saat engkau sedang berada dalam, asal kata ribat adalah posisi jihad fi sabilillah. Makanya dalam hadis disebut fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Orang yang menunggu salat ke salat berikutnya, salat berikutnya, kata Nabi sama macam orang jihad fi sabilillah. Ketika engkau sedang berada pada ribat, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam sabar. Madunallahi ta'ala a'da'uka, selain dari Allah adalah musuhmu. Orang kalau sudah mau perang, selain dari tujuan ini musuh. Fa ahsin murabatah, maka perbaikilah ribatmu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki keadaan. Qila, ada pendapat mengatakan al-musabarah, sabar itu adalah as-sabru 'ala as-sabr. Sabar di atas sabar. Hatta yastaghriqu as-sabru fi as-sabri fa yu'jizu as-sabru 'ala as-sabri. Sabar di atas sabar. Sampai sabar itu hilang. Sampai sabar yang ada untuk kita pakai menghadapi segala sesuatu yang akan tameng kita untuk menghadapi segala sesuatu hidup ini adalah sabar. Lalu ternyata sabar yang ada untuk kita pakai itu pun tak cukup. Untuk menghadapi tombak anak panah kita gunakan baju besi. Baju besi ini namanya sabar. Tapi ketika berhadapan saking banyaknya tak cukup dia. Maka sabar kehilangan yang 2 ini itu sabar di atas sabar namanya. Pertama, sabar menghadapi tombak. Siapkan sabar. Yang kedua, saking banyaknya jebol juga pertahanan ini, ada sabar ketiga. Sabru 'ala sabri. Sabar di atas sabar. Kama qila, sabirus sabri fastaghatha bihi sabru. Sabar di atas sabar, masih minta lagi dia sabar. Fasahal muhibbu bisabri sabran. Orang yang pencinta, cinta kepada Allah, dia tetap juga meminta kepada sabar. Jadi kalau ada ungkapan sabar itu ada batasnya, tak ada. Habis sabar 1, muncul sabar 2. Habis sabar 2, minta sabar 3. Sampai kapan? Sampai akhirnya kita mati menghadap Allah SWT. Namanya as-sabru 'ala sabri. Terus qila, ada riwayat, hubisa Syibli waqtan fil Maristan. Suatu ketika Imam Syibli sedang dirawat di apa namanya, bukan rumah sakit, di bawah rumah sakit, klinik. Dakhala alaihi jama'atu. Datanglah orang menjenguk dia. Man antum, kata dia. Qalu ahibba'uka ja'uka zairi. Kalian siapa? Inilah orang-orang pencintamu datang mau menjenguk. Fa akhadha yarmihim bil hajar, dilemparnya pakai batu. Kalian mau jenguk aku, dilemparnya pakai batu. Wa akhadhu yahrubun, lari semua. Ya qala, ya kadzabun, pendusta kalian. Lau kuntum ahibba'i la sabartum ala bala'i. Kalau memang kalian sayang sama aku, pastilah kalian sabar. Kalau kalian sayang sama aku, pastilah kalian sabar melihat ujianku ini. Buktinya kalian datang berarti nggak sabar. Makanya yang sedang berada di rumah sakit, kalau tetangga kawan kalian tak datang, berarti mereka sabar. Kalau mereka datang, berarti tak sabar. Kalau Imam Syibli dulu dia bukan terima kasih, dilemparnya pakai batu. Wa fi ba'dil akhbar
Dalam satu riwayat disebutkan bi'aini ma yatahammalul mutahammiluna min ajli. Bi'aini, dengan pandangan kuasaku, orang tidak akan mungkin mampu menerima segala beban hidup kecuali karena aku. Orang bisa menanggung segala beban hidup ini kenapa? Karena Allah. Itulah makna firman Allah, wasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau menerima segala ketentuan takdir Tuhanmu, fa innaka bi a'yunina, karena engkau berada dalam pandangan kuasa kudrat iradat kami. Tur 48. Wa qala ba'duhum, ada riwayat, kuntu bi Makkah, aku sedang berada di kota Makkah. Fara'aitu faqiran tawafa bil bait, kulihat ada seorang fakir tawaf di samping Baitullah. Wa akhraja min jaybihi riq'ah, dikeluarkannya satu kertas tulisan dari kantongnya. Wa nazara fiha, dia baca. Wa marra, dia lewat. Falamma kana bil ghad, esok hari dia tawaf lagi, dia keluarkan kertas, dia baca. Sama seperti itu. Fataraqabtuhu ayyaman, kuperhatikan dia berhari-hari melakukan itu. Wa huwa yaf'alu mithla dzalik, tiap hari begitu. Tawaf. Fa yawman minal ayyam, suatu hari tawafa wa nazara fi riq'ah, dia tawaf, dia bawa, wa taba'ada qalilan, lalu kemudian agak menjauh sedikit, saqata maitan, mati, jatuh, meninggal. Fa akhrajtu riq'ata min jaybihi, ku keluarkan tulisan yang biasa dia baca itu dari kantongnya, lalu ku baca, ternyata itu yang dia baca. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau menerima takdir ketetapan Allahmu. Fa innaka bi a'yunina, karena engkau sesungguhnya dalam pandangan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua kita dipandang Allah. Lalu kenapa orang sabar itu dipandang Allah? Dipandang Allah dengan pandangan khusus. Semua kita ini bersama dengan Allah. Mengapa orang yang sabar itu disebut innallaha ma'as sabirin? Allah membersamai dia dengan kebersamaan yang khusus. Qila, ada riwayat, ru'ya hadathun, suatu peristiwa terjadi, yudrabu wajhu syekh bina'lihi, dipukul wajah seorang syekh dengan sendal. Faqila lahu ala tastahi tadribu hurra wajhi syekh bimithli hadha, apakah engkau tak malu memukul wajah syekh seperti ini? Faqila jurmuhu azim, dosanya besar. Wa ma dzaka, apa dosa dia? Hadha syekh yadda'i annahu yahwani wa mundu thalath ma ra'ani, syekh ini berkata bahwa dia yahwani, dia sayang kepadaku, wa mundu thalathin, tapi 3 hari dia tidak ada melihatku. Dia mengatakan dia sayang kepadaku, tapi dia tidak melihatku. Apa maknanya? Kalau sayang pasti dilihat. Kalau Allah sayang kepada kita, pasti dia lihat kita. Apa tanda dia lihat kita? Dia kasih kita ujian. Kalau Allah sedang menguji kita, berarti dia sayang kepada kita. Bi'ayunina, dia pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Wa qala ba'duhum, ada riwayat, dakhaltu biladal Hind, aku pergi ke India. Faraitu rajulan, lalu kemudian aku lihat ada seorang laki-laki sendirian, dia diberi nama Sabur, orang sangat sabar. Fasa'altu an halihi, lalu aku tanyakan orang tentang kondisi dia. Faqila hadza fi anfuani syababihi safara sadiqun lahu, ketika dia masih anak muda, masih muda belia, sahabatnya pergi. Fa kharaja fi wida'ihi, lalu dia ucapkan selamat tinggal. Fadama'at ihda ainaihi, lalu kemudian salah satu matanya mengeluarkan air mata, tapi matanya yang satu lagi tidak menangis. Faqala li ainihi allati lam tadma', dia katakan kepada matanya yang tak mau menangis, lima lam tadma'i ala firaqi sahibi, kenapa engkau tidak meneteskan air mata wahai mataku? La uharrimannaka an-nazar ila dunya, maka kuharamkan engkau melihat dunia. Wa ghamada ainahu, ditutupnya matanya. Mundu 60 sanah lam yaftah ainahu, 60 tahun lamanya mata yang tak menelehkan air mata itu tak dia buka, karena tidak menunjukkan sabar. Mata satu lagi mengalir sabar, dia hukum dirinya. Masalah menghukum diri dengan sesuatu, apakah itu bid'ah? Sunnah. Umar bin Khattab kalau petang hari dia ambil pelepah korma, dia pukul tapak kakinya. Hai kaki, kemana saja tadi pergi? Jadi apa yang mereka lakukan ini berdasarkan perbuatan salaf.
Wa qila fi qawlihi, makna firman Allah, fasbir sabran jamila, sabarlah engkau dengan sabar yang baik. As-sabrul jamil apa maknanya? Ayyakuna sahibul musibati fil qaum la yadri man huwa. Orang yang terkena musibah sampai orang tak tahu siapa dia. Biasanya orang kalau kena musibah semua tahu. Oh, si fulan itu yang keluarganya meninggal. Oh, si fulan itu yang kemarin kebakaran. Oh, si fulan itu yang kemarin kehilangan. Itu baru sabar dia. Tapi ada yang sabrun jamil. Apa itu sabrun jamil? La yadri. Orang tak tahu. Cukup antara dia dengan Allah saja. Umar bin Khattab berkata, "Lau kana sabru wa syukru ba'iraini, lam ubali ayyuhuma rakibtu." Ba'iraini. Seandainya sabar dan syukur itu 2 ekor unta, aku tak peduli yang mana aku tunggangi. Mau sabar tak apa-apa, mau syukur tak apa-apa, mau dua-duanya tak apa-apa. Asal jangan tak dapat dua-duanya. Hidup kita ini juga begitu. Ada orang kaya, duitnya banyak, rumahnya bagus, rajin sedekah, syukur. Ada orang miskin, susah, sakit-sakitan, hidup melarat, sabar. Ibnu Syubrumah berkata, "Idza nazala bihi bala'un." Kalau turun suatu musibah, Imam Ibnu Syubrumah berkata, "Sahabatun summa tanqashi." Kalau datang bala, apa kata dia? Sahabah, awan gelap. Summa tanqashi, alhamdulillah sudah cerah. Ada awan gelap, alhamdulillah sudah cerah. Habis gelap, terbitlah terang. Apa yang bisa membuat orang berkata begitu? Sabar. Dalam khabar dikatakan, Nabi pernah ditanya tentang iman. Apa itu iman ya Rasulullah? Nabi menjawab, as-sabru was-samahah. Sabar dan kelapangan hati. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mawsili dan Imam At-Tabrani. Imam Sirri As-Saqati pernah ditanya tentang sabar. Faja'ala yatakallam fih. Dia ceritalah, sabar itu begini, sabar itu begini, sabar itu begini. Fadabba ala rijlihi aqrab. Tiba-tiba datang kalajengking menyengat kakinya. Wahia tadribuhu bi ibratiha darbatin katsirah. Ekor kalajengking itu naik ke atas, disitulah segala bisa. Lalu berkali-kali disengatnya kaki Imam Sirri As-Saqati. Wa huwa sakin. Imam Sirri diam saja. Faqila lahu, "Lima lam tunahhiha?" Kenapa kau tidak bergerak? Kenapa kau tidak miring sedikit? Kenapa kau tak geser kakimu? Imam Sirri menjawab, "Istahyaitu minallah." Aku malu an atakallam fi sabri wa lam asbir. Aku malu ceramah tentang sabar tapi aku sendiri tak sabar. Wah, ini masa ada imam begini? Ya, itu yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas. Ketika Imam Malik bin Anas sedang mengajar kitab Muwatta, tiba-tiba berubah raut wajahnya. Setelah pengajian, pingsan. Habis itu baru ditanya, "Kenapa?" "Tadi aku sedang disengat binatang berbisa." "Kenapa engkau tidak bergerak? Kenapa tak hentikan pengajian?" "Malu aku kepada Rasulullah SAW." Dari mana mereka ambil itu? Dari Abu Bakar Siddiq. Waktu disengat binatang berbisa di dalam Jabal Thur. Jadi apa yang mereka lakukan ini adalah mengikut pendahulu mereka. Ada riwayat menyebutkan, "Al-fuqara as-sabruhum julasa'ullah yaumal qiyamah." Orang fakir, miskin yang sabar, mereka nanti akan duduk-duduk bersama-sama dengan Allah pada hari kiamat. Allah mewahyukan kepada nabinya, salah satu nabinya, "Anzaltu bi'abdi bibala'i." Ada hambaku yang kuuji. Fada'ani, dia berdoa kepadaku. Famataltuhu bil ijabah. Lama baru kukabulkan doanya. Fasyakani, dia mengadu lagi kepada. Faqultu ya abdi. Lalu kukatakan, "Hai hambaku, kaifa arhamuka min syai'in bihi arhamuka?" Bagaimana aku mau mencurahkan rahmatku kepadamu, sedangkan rahmatku itu turun karena itu. Karena itulah maka rahmatku itu turun. Karena itu apa? Ya karena ujian itu. Kalau kau sabar dengan ujian itu, turun rahmat. Tiba-tiba kau minta angkat itu, gimana rahmatku mau turun? Wa qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah berkata tentang firman Allah, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Kami jadikan sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dengan mereka mendapatkan hidayah orang banyak dengan kami. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. As-Sajdah 24. Lamma akhadhu bi ra'sil amri, ketika mereka sabar, kami jadikan mereka ja'alnahum ru'asa.
Ketika mereka sabar, kami jadikan mereka menjadi pemimpin. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, Inna sabra hadduhu alla ta'tarid ala taqdir. Sabar tak ada batasnya. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqaq, ada batasnya. Apa itu? Batas sabar adalah alla ta'tarid ala taqdir. Jangan kau menolak takdir. Fa amma izharul bala ala ghairi wajhi syakwa fala yunafi sabr. Adapun menunjukkan kau kena musibah tapi tanpa terlalu banyak mengeluh, maka itu tidak menafikan kesabaran. Ya Allah, kenapalah begini? Apakah dengan mengeluh itu berarti kau tak sabar? La yunafi sabr, tidak menafikan kesabaran. Allah berfirman dalam kisah Ayub, Inna wajadnahu sabira. Kami dapati Ayub itu dalam keadaan sabar. Ni'mal abdu, dialah hamba paling baik. Innahu awwab, dia kembali ke jalan Allah. Ma'akhbara anhu, padahal dia ada juga mengeluh, tapi mengeluhnya tidak melampau. Ada Nabi Ayub itu mengeluh? Ada, sekedar ngasih tahu, Anni masaniyad-dur, aku kena sesuatu yang tak menyenangkan. Al-Anbiya 83. Tidak menafikan kesabaran. Allah tetap sebut dia sabira. Aku mendengar guruku berkata, istakhrajallahu minhu hadhil maqalah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalimat ini, kalimat masaniyad-dur, ucapan Ayub, ya Allah aku kena dur, sesuatu yang tak menyenangkan. Litakuna mutanaffisan li du'afai hadhil ummah. Kenapa Allah sebutkan kalimat yang keluar dari mulut Ayub ini, padahal semestinya tak perlu kalimat ini terucap? Kenapa Allah biarkan terucap? Litakuna mutanaffisan li du'afai hadhil ummah, sebagai keringatan bagi umat ini yang imannya lemah. Kalau orang yang imannya kuat, tak perlu dia mengeluh pada Allah, diam saja, maka dalam diamnya itulah turun rahmat Allah. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, inna wajadnahu sabira, kami dapati Ayub itu sabira. Allah tidak katakan sabura. Kenapa? Li'annahu lam yakun jami'a ahwalihi sabr. Karena sabarnya tidak datar. Sabarnya ada naik turunnya. Seandainya dia datar atau naik, maka Allah katakan sabur. Bal kana fi ba'di ahwalihi yastalazzul bala. Kadang-kadang dia menikmati ujian itu. Yastalazzu, ladzah, terasanya nikmat saat diuji Allah itu. Wa yasta'zibuhu, kadang-kadang terasanya azab, menyakitkan. Maka Allah sebut dia sabir, tidak sabur. Falam yakun fi halil istidzaz sabira, walidzalika lam yakun sabura. Falam yakun fi halil istilzaz sabira, falidzalika lam yakun sabura. Andal dia terus, maka Allah sebut dia sabura. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqaq berkata, hakikatus sabri, apa itu hakikat sabar? Al-khuruju minal bala ala hasbid dukhul. Keluar dari bala seperti masuknya. Mislu Ayub, seperti Nabi Ayub AS. Fa'inna qala fi akhir balaihi, di akhir ujiannya dia berkata, masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fahafizu adabil khitab. Dijaganya adab-adabnya, di ujung pengaduannya itu tetap dia ucapkan, wa anta arhamur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat, engkau penyayang di antara yang tersayang. Walam yusarrih biqaulihi irhamni. Dia tidak secara eksplisit mengatakan rahmati aku ya Allah, jauhkan, enggak. Dia hanya menyindir dengan sindiran, wa anta arhamur rahimin. Wa alam anna sabra ala darbain. Ketahuilah bahwa sabar itu ada dua jenis. Satu, sabrul abidin, sabarnya ahli ibadah. Kedua, sabrul muhibbin, sabarnya pencinta. Sabar ahli ibadah level bawah, sabar paling tinggi pencinta. Fasabrul abidin, sabarnya orang ahli ibadah, ahsanuhu ayyakuna mahfuzan. Sabarnya ahli ibadah dia daiman, mahfuzan daiman, istiqamah. Wa sabrul muhibbin ahsanu ayakuna marfudan. Sedangkan sabarnya para pencinta adalah ayakuna marfudan, matrukan, tertinggal. Dalam bentuk syair diucapkan, tabinu yaumul baini anna i'tizamahu
ala sabri min ihdaz zununil kawadhibi. Tabinu yaumal baini, akan tampak jelas pada hari yang terang benderang, anna i'tizamahu ala sabri, bahwa tekadnya untuk sabar, min ihdaz zununil kawadhibi, salah satu prasangka yang dusta. Ada orang-orang ketika dia berkata, saya insya Allah sabar, tapi sampai harinya, pada saat siang terang benderang, dinampakkan bahwa sabarnya itu min ihdaz zununil kawadhibi, hanyalah prasangka dusta belaka. Wa fi hadzal makna seperti ini aku dengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, asbaha Yaqub alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam wa'ada sabra min nafsihi, dia sudah menjanji untuk dirinya, aku akan sabar apapun yang terjadi, sabar. Ketika pulang anak-anaknya membawa kain berselimut darah, anak-anaknya mengadu, ayah, adik kami sudah diterkam singa, ayah. Apa kata dia? Fasabrun jamil, sabar. Fasabrun jamil. Yusuf ayat 18. Fasya'ni sabrun jamil summa lam yumsi. Pagi, tapi begitu hari petang, apa kata dia? Ya asafa ala Yusuf. Oh, sedihnya kehilangan Yusuf. Selevel Yakub pun beda pagi, beda petang juga. Apalagi lah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, begitulah kajian kita tentang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, apalagi di tengah wabah corona ini. Bapak dokter, ibu bidan sabar dengan baju APD-nya, sabar tetap masuk kantornya, sabar. Yang pasien sabar dengan sakitnya, yang sudah sembuh sabar, sabarkan orang lain. Yang jamaah yang belum, sabar untuk tidak keluar rumah. Yang bidan sabar dengan keluar rumah. Jadi sama-sama sabar, cuman beda actionnya. Bidan dengan dokter sabar keluar rumah, sedangkan yang belum terkena sabar mengurung diri dalam rumah. Sama-sama sabar. Ini bahaya kalau semuanya sabar mengurung diri. Bidan besok tak ada yang masuk. Datang Pak Direktur Rumah Sakit nelpon, Pak Dokter, Ibu bidan nggak masuk. Kami sabar di rumah. Nah, itu yang disebut dengan as-sabru ma'allah, as-sabru anillah, as-sabru billah. Sama-sama sabar. Satu, Ibu Mariani, Assalamualaikum Ustaz, kalau kita marah dalam hati sama suami berdosa tidak? Dan itu termasuk sabar apa tidak Pak Ustaz? Ibu kan sudah diajak iklan teh, speak up, iklan odol gigi juga, bicaralah. Dua iklan di TV itu yang selalu ngajak orang bicara, iklan odol gigi sama iklan teh, bicara. Bocor atap di dapur, datang ngasih teh supaya apa? Bicara. Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di sini. Wa inna ma ju'ilal lisan, diciptakan Allah lisan, alal fuadi dalila, untuk menceritakan apa yang ada di sini. Yang ada di sini diceritakan clear, jelas. Kalau dalam hati mana jelas? Makanya Nabi Musa meminta supaya yafqahu wajah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan yang terbelit di lidahku, yafqahu qawli, supaya orang paham bicaraku. Dua, Neni Ningsih, Ustadz, suami saya kerja di luar kota, apa hukumnya jika saya pergi keluar niat baik tanpa izin suami? Ibu dari awal itu bicara, saya mas kalau pagi itu saya izin mau beli kangkung, nanti siang saya izin mau jemput anak sekolah, pagi nggak perlu dijemput karena ada bis lewat depan, sore saya mau ngantar anak ke surau. Nah, jadi ngurus surat izinnya sekali aja, bukan sehari 3 kali.
Asal udah ibu urus begitu, dia sudah jadi urf. Urf itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu berhubungan itu dengan urf, kebiasaan. Nah, udah biasa, udah tahu dia. Pagi, beli sayur. Siang, jemput anak. Sore, ngantar ngaji. Udah tahu dia. Jadi kalau dia nelpon, tak ibu angkat handphone, dia udah tahu. Oh, ini handphonenya tinggal. Jadi tak perlu ambil surat izin sampai 3 kali. Afi muttaqin. Ustadz, ada ungkapan barang siapa yang mati tapi tidak berbaiat maka matinya mati jahiliyah. Apakah itu hadis Nabi? Hadis sahih. Man mata, siapa yang mati, wa laisa fi unuqihi bai'ah, tidak ada baiat di pundaknya. Kita kalau ada beban itu kita pikul di pundak. Mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ketika dulu ada khalifah namanya Abu Bakar Siddiq, semua umat Islam membaiat. Nubayyuka ala millati Rasulillah, ala kitabillah wa ala millati Rasulillah. Kami membaiat engkau, sami'na wa ata'na. Baiat artinya sumpah setia. Umar membaiat, Sayyidina Utsman membaiat, Sayyidina Ali membaiat. Kami ikut engkau jadi pemimpin, sumpah setia. Nah, di zaman modern maka bentuknya adalah persaksian. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam buku Min Fiqhid Daulah. Ketika orang mencoblos kertas, saat itu dia sedang bersaksi. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini adalah amanah. Itu namanya syahadah. Makanya orang mencoblos itu bupati, gubernur, presiden, pemimpin, kades. Kalau ala adulukum ala akbaril kabair, maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik kepada Allah. Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jadi kita berikanlah kesaksian kita, jangan sampai tidak bersaksi. 4. Ustadz, kami tiap malam ngaji bersama Ustadz di YouTube. Apakah kami bisa menyebut diri kami sebagai murid Ustadz? Pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan kepada Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut, Yaman. Habib, kami selalu mengikuti kajian Habib. Apakah kami ini murid Habib? Kata Habib Umar bin Hafiz. Ta'allugal galbi. Ta'alluga, orang Yaman itu menyebut qab itu G. Makanya qubbah itu disebut gubah. Karena qab itu G. Ta'allugal galbi, kata dia. Yang penting itu, wahai anakku, ketersambungan hati, keterkaitan hati. Kalau hatimu terkait dengan aku, kata Habib Umar, kau terima ilmu dengan baik, kau amalkan, ilmu berubah menjadi amal, amal berubah menjadi ikhlas, saling mendoakan, maka kau adalah muridku, kata Habib Umar, bukan kata saya. Sedangkan selevel beliau yang ilmunya Masya Allah Tabarakallah masih mengakui orang yang belajar melalui YouTube itu adalah murid. Apalagi Al-Faqir Abdul Somad yang hanya membacakan, menerjemahkan, menjelaskan sedikit. Boleh jadi ya antum yang mengamalkan lebih barokah, lebih banyak, lebih ikhlas karena hati antum lebih bersih. 5. Heru Manopo. Ustadz, bagaimana ungkapan sabar itu ada batasnya? Habis sabar 1, datang sabar 2. Habis sabar 2, datang sabar 3. As-sabru ala sabri. Sabar yang pertama berperang menghadapi serangan tombak anak panah. Sabar yang kedua menyiapkan tameng, penjaga kepala, besi helm, penjaga dada, baju besi, penjaga lutut kaki, sepatu besi, jaga semua. Sarung tangan, jebol juga. Nah, jadi tak ada batas. Kita disuruh. Yang terakhir, Pak Sriono. Mertua saya sudah meninggal dunia. Beliau sudah mendaftar haji. Beliau punya anak 5 orang. Laki-laki dan 3 perempuan. Siapakah yang wajib menggantikan hajinya? Siapa yang membayar kekurangannya?
Pak Sriono punya mertua. Pak Sriono punya mertua. Mertua meninggal dunia, wafat 2020. Mertua Pak Sriono punya anak laki-laki. Lalu kemudian perempuan. Dia sudah store ONH 40 juta. Maka ketika mertua Pak Sriono meninggal dunia pukul 7.40, pukul 7.42 uang 40 juta ini berubah menjadi harta warisan. Sudah kita bahas dulu tentang masalah wara' atau khauf atau taqwa, tentang minyak yang ada dalam pelita. Begitu meninggal dunia, kata imam, padamkan lampu ini, ganti minyak baru, karena kami tak mau memakai minyak almarhum karena belum dibagi harta warisan. Maka 42 juta dibagi 2, 2, 3, 4, 5. 40 juta bagi 5. 40 juta bagi 5 berapa? Bodoh pula matematika. 8 juta. 8 juta, 8 juta, 8 juta. 16. Maka bermusyawarahlah anak-anak ini, siapalah yang mau berangkat menggantikan. Karena kalau kalian berkelahi, ini jatah mertua ini hilang kalau masing-masing ngotot. Lalu kemudian setelah mempertimbangkan, karena kakak paling tua ingin betul berangkat haji, ini masih ada kesempatan bla 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 bla, akhirnya diputuskan oleh keluarga yang akan berangkat adalah kakak yang pertama. Berarti bapak cuman ada 16 juta. Kalau begitu bapak masih perlu bayar 24 juta. Nah, 24 juta ini bisa bapak pinjam, bisa ngutang, bisa gadai untuk membayar ONH supaya berangkat. Begitulah cara musyawarah ipar-ipar Pak Sriono. Mudah-mudahan Allah berikan solusi. Ini pun sabar juga. Sabar untuk menahan hawa nafsu, sabar untuk bermusyawarah. Karena kalau masing-masing tidak mau bersabar, enak sekali dia, saya yang mau berangkat, akhirnya jatah hilang. Berkelahi. Siapakah yang wajib menggantikan hajinya? Musyawarah anak-anak almarhum. Siapa yang membayar kekurangannya? Ya, pinjam uang, utang atau ini. Yang penting ahli waris tadi mesti dibagi harta warisannya. Apakah anak yang menggantikan haji itu sudah gugur kewajiban hajinya? Dia sudah gugur kewajiban karena dia berangkat dengan uang dia sendiri yang dia dapatkan dari harta warisan 16 juta, sisanya adalah harta dia sendiri, atau dia jual barang, atau dia gadai, atau dia hutang, atau dia pinjam, atau bla bla. Begitulah Pak Sriono. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Esok malam kita akan lanjutkan stasiun yang ke-23, muraqabah. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.